7 creepypasta tipe baru tentang rumah sakit jiwa yang paling seram dan bikin merinding. Part 85. Oh ya guys, kalau kalian suka dengan tipe-tipe video creepypasta, jangan lupa like sebanyak-banyaknya ya guys ya. Sampai 1 juta like. Agar aku dan timku semakin semangat lagi ngebuat video creepypasta yang lebih bagus lagi. Jangan lupa like-nya guys. Nuhun. Yang pertama, rumah sakit jiwa terbengkalai. Cerita ini dimulai dari seorang player Minecraft bernama Rizky yang dihubungi oleh temannya bernama Dika. Setelah Dika berhasil menemukan map horor yang terlihat menarik dengan nama Asylum_0x33. Map itu nggak memiliki deskripsi sama sekali, sangat-sangat misterius. Temannya iseng mencoba mencari tahu arti di balik nama map tersebut. Dan terkejut setelah mengetahui artinya yang berarti rumah sakit jiwa _0x33. Dan yang lebih anehnya lagi, Dika sebelumnya sudah mencoba masuk ke dalam map itu berkali-kali. Namun ia selalu nge-stuck di menu loading. Hingga akhirnya ia berhasil masuk ke map tersebut. Tapi yang anehnya saat ia mengecek jam di dunia nyata, jamnya menunjukkan pukul 03.03 pagi hari. Di situ Dika gak sengaja keluar dari map itu. Dan setelahnya gak bisa masuk lagi. Jadi di keesokan harinya, ia sekalian mengajak Rizky untuk bermain bersama di map aneh tersebut. Berikut adalah bukti chat antara Dika dan Rizky. Saat spawn, mereka berdua tepat berada di depan pagar dengan sign bertuliskan dilarang masuk. Dan ketika Rizky melihat ke sekitar, ada plang tua rumah sakit yang terlihat sudah terbengkalai. Di awal masuk server, Rizky dan Dika iseng berkeliling dan gak sengaja menemukan chest bertuliskan peralatan satpam. Dan ketika membukanya, isi di dalam chest itu adalah kertas bertuliskan rumah sakit jiwa. Dan juga Dika menemukan helm satpam. Di situ anehnya, saat Rizky mencoba melihat isi rumah sakit itu, ia malah terkena damage sengatan listrik dari pagar di depannya. Di situ mereka sempat mencoba menghancurkan pagar itu. Namun pagar itu tak kunjung hancur maupun retak. Karena Dika tak kehabisan akal, Dika pun mencoba menaiki vines yang ada di plang itu untuk melewati pagar. Dan ya, itu berhasil. Setelah mereka berhasil masuk, terlihat bangunan rumah sakit jiwa itu penuh dengan retakan pada dindingnya. Dan kabut di sekitar menambah kesan angker pada bangunan itu. Dengan rasa penasaran yang besar, mereka pun masuk ke dalam rumah sakit itu. Tak lama kemudian, sebuah suara aneh terdengar dan mengalihkan perhatian mereka. Berpikir bahwa suara itu berasal dari dalam rumah sakit jiwa, mereka pun dengan segera memeriksa lobi rumah sakit itu. Setelah sampai di lobi itu, mereka kemudian memeriksa ruangan resepsionis yang ada di situ. Dan di situ mereka langsung terkejut ketika menemukan adanya buku list pasien yang masing-masing berisi nama mereka. Di situ mereka kebingungan karena jelas-jelas bukan merekalah yang menulis nama mereka di buku itu. Karena merinding dengan hal tersebut, mereka memutuskan untuk pergi keluar. Namun saat hendak keluar, pintu rumah sakit itu tiba-tiba saja tertutup dengan sendirinya. Dan mereka gak bisa membukanya lagi. Bahkan yang lebih anehnya, Rizky juga gak bisa menghancurkan blok lain di rumah sakit itu. Seolah-olah mereka sedang berada di mode adventure. Tanpa adanya jalan keluar, mau gak mau mereka pun memutuskan untuk mengeksplor rumah sakit tersebut. Dan mencari tahu penyebab hal aneh yang selama ini menimpa mereka. Tanpa menyadari bahwa ada seseorang yang mengikuti mereka dari belakang.
Karena bingung dengan denah atau struktur dari rumah sakit itu, mereka berdua memutuskan untuk berpencar. Karena di situ tempatnya sangat-sangat gelap, Rizky sempat mengeluh. Tapi untungnya beberapa saat kemudian, Dika menemukan beberapa torch untuk penerangan. Akhirnya di situ, mereka memutuskan untuk kembali berkumpul. Mereka terus-menerus mengeksplor rumah sakit itu hingga ke lantai 2. Di saat Rizky sedang memeriksa sebuah ruangan, Dika tiba-tiba saja menghilang. Dan hal itu membuat Rizky cukup panik. Ternyata Dika malah bersembunyi karena sedang ketakutan. Setelah menenangkan Dika, mereka pun lanjut berkeliling. Saat sedang berkeliling di lantai 2, mereka menemukan ruangan yang cukup terang dan berbeda dengan ruangan lainnya. Di dalam ruangan itu juga terdapat pasien yang terbaring di tempat tidur. Dan di rak buku yang ada di samping pintu, Rizky menemukan buku dengan nama-nama pasien yang masih ada di rumah sakit itu. Saat Rizky sedang melihat-lihat pasien lagi, ia nggak sengaja menemukan adanya bercak darah di lantai yang ada di pojok ruangan. Ketika Rizky hendak pergi dari sana, ia lagi-lagi nggak sengaja melihat adanya darah di ruangan lain di sebelahnya. Dengan perlahan, mereka menuju ke ruangan itu. Dan di situ mereka dibuat terkejut setelah melihat ruangan itu yang lebih parah. Darah berceceran hampir di setiap ruangan. Tak lama kemudian juga terdengar suara seperti ada seseorang yang sedang muntah-muntah di belakang mereka. Saat mereka menoleh, mereka menemukan adanya pasien yang ternyata memang sedang muntah-muntah di kasurnya. Dengan panik, Dika berlari terlebih dahulu dan malah meninggalkan Rizky yang ada di ruangan itu. Rizky yang ikutan panik juga segera lari dari sana, tapi ia sempat dikejar-kejar oleh pasien itu. Karena nggak tahu harus kemana, Rizky akhirnya masuk ke salah satu ruangan dan bersembunyi di dalamnya. Setelah bersembunyi cukup lama dan merasa cukup tenang, Rizky akhirnya pergi keluar sambil mencoba untuk menghubungi Dika. Namun anehnya, Rizky tak kunjung mendapat balasan dari Dika. Rizky pun akhirnya mencoba untuk mencari Dika di setiap ruangan yang ada di lantai tersebut. Saat sedang mencari temannya yang menghilang itu, Rizky menemukan ruangan mencurigakan bernama ruangan arsip. Di dalam ruangan itu, Rizky menemukan buku arsip pasien 2011 di dalam salah satu chest. Saat membukanya, Rizky terkejut ketika melihat ada foto Dika bersama dengan seorang dokter di dalam buku itu. Cemas akan hal yang tidak-tidak, Rizky langsung bergegas keluar untuk mencari Dika. Ia mencari Dika di setiap lantai dan ruangan yang ada di rumah sakit tersebut. Saat ia kembali ke ruangan yang ada pasiennya, Rizky terkejut ketika melihat adanya jam yang menunjukkan pukul 03.03. Ia bingung karena sebelumnya di ruangan itu ia nggak melihat adanya jam. Di situ ia juga menemukan bahwa pasien yang sebelumnya telah mengejarnya masih belum kembali. Rizky jadi semakin khawatir dengan keadaan temannya. Saat ia masuk ke ruangan lain, Rizky melihat ada satu pasien yang terlihat seperti sedang menyembah jam itu. Dan pasien itu sambil berbisik, "Waktu adalah Tuhan. Dia akan memilih siapa yang hidup dan siapa yang mati."
Merasa merinding, Rizky pun segera keluar dari ruangan itu. Namun tiba-tiba saja lampu di lorong itu menyala dengan sendirinya, seolah-olah mencoba menuntunnya ke suatu tempat. Rizky pun menyusuri lorong itu dengan perasaan gelisah. Sesampainya di ujung lorong, lampu itu kembali mati. Dan seketika membuat Rizky merinding. Tapi saat Rizky berbalik, ia tiba-tiba sudah berada di ruangan operasi. Rizky mencoba berkeliling di ruangan itu dan menemukan pasien yang sebelumnya muntah-muntah sekarang terbaring lemah di meja operasi. Melihat pisau yang tertancap di tubuh orang itu membuatnya semakin ketakutan. Tak lama kemudian, Akhirnya, ada bahan sekar yang datang dengan sendirinya. di situ Rizky langsung refleks terjun dari jendela untuk menghindari sosok menyeramkan itu. Rizky segera pergi menjauh. Ternyata sosok itu mengejarnya. Dengan panik, Rizky masuk ke dalam bangunan lain dan memblokir pintu itu untuk menghindar dari kejaran dokter itu. Yang sepertinya itu adalah dokter psikopat yang baru saja melakukan operasi kepada pasien yang muntah-muntah itu. Dari jendela terlihat jelas dokter itu masih berdiri diam di kejauhan sambil menatap ke arah Rizky, seolah-olah memberitahu bahwa Rizky tak bisa lari darinya. Setelahnya tiba-tiba terdengar bunyi langkah kaki dari dokter itu yang mendekat dan bunyi gedoran-gedoran itu. Buka pintunya! Buka pintunya! Buka pintunya! Takut dengan hal itu, Rizky mulai meringkuk ketakutan, berharap semua itu segera berakhir.